NIM 1801010812. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia. Silakan simak penjelasan dari saya. Apa sih daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia, unsur kimia yang melibatkan peran serta dan makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Jenis-jenis daur biogeokimia. Yang pertama, daur fosfor, daur air, daur sulfur, daur karbon, dan daur nitrogen. Fungsi dari daur biogeokimia yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Yang pertama yaitu daur fosfor. Daur fosfor merupakan salah satu jenis elemen yang penting dalam kehidupan, sebab semua makhluk hidup membutuhkan fosfat untuk berbentuk ATP, adenosin trifosfat, yang berguna untuk sumber energi metabolisme pada sel. Nah, sumber fosfor terdapat di bumi yaitu dari bebatuan, tanaman, tanah, dan bahan organik. Fosfor dibagi menjadi dua senyawa yaitu fosfat organik antara lain tumbuhan dan hewan, dan fosfat anorganik yaitu air dan tanah. Kedua adalah daur air. Daur air adalah proses sebuah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti atau bahkan habis. Mulai dari air yang ada di daratan berubah menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Tahapan dari daur air yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan. Yang kedua transpirasi, yaitu naiknya air ke atmosfer. Yang ketiga yaitu sublimasi, di mana proses perubahan menjadi es. Yang keempat kondensasi, di mana uap air kemudian naik ke atas menuju lapisan atas atmosfer. Yang kelima pengendapan atau prestisipasi, di mana awan uap air yang telah terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi menjadi hujan deras. Yang keenam itu infiltrasi, di mana air hujan yang turun itu akan mengikuti tahap limpasan tersebut dari air yang merembes ke bawah kemudian menjadi air tanah dan menuju ke hulu yaitu lautan. Yang ketiga, daur sulfur. Daur sulfur hanya ada di dalam sulfur anorganik. Sulfur akan direduksi menjadi sulfida oleh bakteri yang berbentuk sulfur dioksida atau berbentuk hidrogen sulfida. Nah, proses terjadinya sulfur. Sulfur terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur itu akan berada di awan yang menjadi hidrolidit, air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Keempat, daur karbon. Daur karbon terjadi adanya proses timbal balik antara daur ulang respirasi dan fotosintesis yang bertanggung jawab atas terjadinya perubahan dan pergerakan utama karbon. Menurunnya fotosintesis dapat mempengaruhi naik dan turunnya suatu gas CO2 dan O2 yang ada di atmosfer secara musiman. Kelima, daur nitrogen. Tahap-tahap terjadinya daur nitrogen yaitu tahap pertama. Daur nitrogen ialah proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat air hujan, nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen. Tahap kedua, di mana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis
yang digunakan oleh produsen atau tanaman yang akan mengubahnya menjadi protein. Dan itulah penjelasan materi tentang daur biogeokimia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.